Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan saling presentasikan mengenai materi yang kita resume minggu lalu, yaitu materi Ethernet layer, transport layer, dan network layer. Kita langsung ke materi yang pertama dulu, yang tentang Ethernet. Devani, boleh dipresentasikan Ya, PowerPoint-nya? Ada. Perkenalkan, nama saya Devani Christian. Akan mempresentasikan chapter 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to the Ethernet from. Pada lapisan data link dan lapisan fisik, standar Ethernet mendefinisikan baik protokol layer 2 maupun teknologi layer 1. Untuk protokol layer 2, seperti dengan semua standar 82 IEE Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah dari lapisan data link beroperasi logika link kontrol LLC dan sublapisan sublapisan Ethernet LLC antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak jaringan dan perangkat keras perangkatnya. Ini gambar lihat. Terus ada supplier mic Ethernet memiliki dua utama. Yang ke-1, enkapsulasi data. Proses enkapsulasi data meliputi perakitan bingkai sebelum transmisi dan pembongkaran bingkai setelah menerima bingkai dalam membentuk bingkai. Lapisan mic menambahkan header dan tether ke lapisan jaringan PDU. Terus ada yang kedua, ada enkapsulasi data menyediakan 3 fungsi utama. Pembahasan bingkai. Proses pembingkaian menyediakan pembahasan penting yang digunakan untuk mengidentifikasikan sekelompok bit yang membentuk bingkai. Proses ini menyediakan sinkronisasi antara node pengirim dan penerima. Pengalamannya, proses enkapsulasi juga menyediakan pengalaman lapisan data link. Setiap header Ethernet yang ditambahkan dalam bingkai berisi alamat fisik, alamat MIC, yang memungkinkan bingkai dikirim ke node tujuannya. Terus ada mendeteksi kesalahan. Setiap from Ethernet berisi trailer dengan cerlik Rendani cek CRC dari konten from. Setelah menerima from, node menerima membuat CRC untuk dibandingkan dengan yang ada di from-nya. Jika dua kalkulasi CRC ini cocok, from tersebut dapat dipercaya dan telah diterima tanpa kesalahan. Terus ada mix supplier. Kontrol akses media. Tanggung jawab kedua dari supplier mix adalah kontrol akses media. Kontrol akses media bertanggung jawab atas penempatan bingkai pada media dan penghapusan bingkai dari media. Topologi yang mendasari Ethernet adalah bus multi-akses. Oleh karena itu, semua node perangkat pada satu segmen jaringan berbagi media. Ethernet adalah media jaringan berbasis
pertentangan, ingatlah bahwa metode berbasis pertentangan atau metode non-deterministik berarti bahwa perangkat apapun dapat mencoba mengirim data melalui media berkali memiliki data untuk dikirim. Terus ada media access controlnya. Proses CSMA digunakan untuk mendeteksi terlebih dahulu apakah media membawa sinyal. Jika sinyal pembawa pada media dari node lain terdeteksi, itu berarti perangkat lain sedang melakukan transmisi. Metode kontrol akses media berbasis kontensi tidak memerlukan mekanisme untuk melacak giliran siapa yang mengakses medianya. Terus ada perangkat memonitor media untuk mengetahui keberadaan sinyal data. Jika sinyal data tidak ada yang menunjukkan bahwa media bebas, perangkat mengirim data. Jika sinyal yang kemudian terdeteksi menunjukkan perangkat lain memancarkan pada saat yang sama. Ada MAC address Ethernet in that ya. Seperti yang ditanyakan sebelumnya, topologi logis yang mendatasi internet adalah bus multi-akses. Setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama dan semua node menerima semua from yang dikirimkan. Alamat MIC Ethernet adalah nilai biner 48 bit yang ditanyakan sebagai 12 digit heksadesimal 4 bit per digit heksimal. Struktur alamat MIC-nya, alamat MIC harus unik secara global. Nilai alamat MIC adalah akibat langsung dari aturan yang di peraturan IEE bagi vendor untuk memastikan alamat unik global untuk setiap perangkat Ethernet. IEE mengharuskan vendor untuk mengikuti dua aturan sederhana seperti yang ditunjukkan di gambar ininya. Semua alamat MIC dengan OI yang sama harus diberi nilai unik, kode vendor atau nomor seri dalam 3 bait terakhir. From processing. Alamat MIC sering disebut sebagai alat yang dibakar ya, karena secara historis alamat ini dibakar ROM memori hanya baca di niche. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikondekan ke dalam chip ROM secara bermain tidak dapat diubah oleh perangkat lunak. Setiap jaring melihat informasi di sub lapisan MIC untuk melihat apakah alamat MIC-nya tujuan dalam bingkai cocok dengan alamat MIC fisik perangkat yang disimpan dalam ROM-nya. Gambarnya. Terus ada Ethernet from atribut. Kemampuan Ethernet untuk berkembang dari waktu ke waktu adalah salah satu alasan utama internet menjadi sangat populer. Versi awal internet relatif lambat pada 10 Mbps. Pada lapisan data link, struktur from hampir identik untuk semua kesan internet. Struktur from internet menambahkan header dan tailer di setiap layar 3 PDU untuk merangkum pesan yang dikirim. Baik header dan tailer Ethernet memiliki beberapa bagian informasi yang digunakan oleh protokol Ethernet. Setiap bagian bingkai disebut bidang. Seperti yang ditunjukin di gambar ininya. Standar Ethernet IEE 82 3 yang telah diperbarui beberapa kali untuk teknologi barunya. Perbedaannya antara gaya pembingkai sangat minim. Perbedaan paling signifikan antara kedua standar ini adalah penambahannya. Terus ada Ethernet
from SIG. Baik standar Ethernet 2 dan IEE 823 menentukan ukuran bingkai minimum sebagai 60 byte dan maksimal sebagai 15.518 byte. Setiap ROM yang panjangnya kurang dari 16 byte dianggap sebagai collision fragment atau root ROM dan otomatis dibuang oleh stasiun jaringan. Introduction to the Internet from bidang utama dalam bingkai Ethernet adalah pembukaan dan mulai bidang pembatas bingkainya. Yang ke-1 ada pembuka 7 byte dan pembatas bingkai mulai SPD juga disebut awal bingkai 1 byte digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima. Yang kedua, ada bidang alamat MAC. Tujuannya, bidang 6 byte ini adalah pengidentifikasi untuk yang dituju. The source MAC address field. Bidang 6 byte ini mengidentifikasi niche atau antarmuka from yang panjang bidang. Yang keempat ada bidang data. Bidang ini 46 sampai 1500 byte. Berisi data yang dienkapsulasi dari lapisan yang lebih tinggi yang merupakan layar 3 genarik. Terus yang kelima, from text to code file, kolom from text Quint FCS 4 byte digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah form. Terus ada MAC address and hexadecimal. Hexadecimal. Penggunaan alamat MAC adalah salah satu aspek terpenting dari teknologi LAN Internet. Alamat MAC menggunakan penomoran hexadecimal. Hexadecimal adalah kata yang digunakan baik sebagai kata benda maupun sebagai kata sifat. Seperti desimal adalah sistem bilangan basis 10 dan biner adalah sistem bilang basis 2, heksimal adalah sistem basis 16. Terus ada MAC address representation. Pada pro host Windows, perintah imconfig atau alt dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dan IP address dari adaptor internetnya. Tergantung pada perangkat dan sistem operasi pada komputer terdapat beberapa jenis referensi alamat MAC seperti gambar yang di sininya. Ada broadcast MAC address. Broadcast yang berisi alamat IP tujuan yang memiliki semua satu di bagian hostnya. Penomoran dan dalam alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal ini broadcast domain akan menerima dan proses paketnya. Multicast MAC address-nya. Alamat multicast memungkinkan perangkat sumber pengirim paket ke sekelompok perangkat. Perangkat yang tersebut dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast-nya. Terus ada MAC dan IP. NIP-nya. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat hostnya, alamat fisik, alamat MAC, alamat logis, alamat IP. Baik alamat MAC dan alamat IP bekerja sama untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Proses menggunakan seseorang untuk mengirim surat. Nama seseorang biasanya tidak berubah. Alamat seseorang di sisi lain berkaitan dengan tempat tinggal mereka dan dapat berubah. Yang mirip dengan nama
seseorang, alamat MAC pada host tidak berubah itu secara fisik, misalkan di host atau dikenal sebagai alamat fisik. Alamat fisik sama di mana pun tuan rumah ditempatkan. Dengan menggunakan alamat ini dimungkinkan bagi bingkai untuk menentukan lokasi di mana bingkai harus dikirim alamat IP-nya atau alamat jaringannya. Address resolution protokol ARP bergantung pada jenis pesan siaran internet dan pesan uncast internet tertentu yang disebut permintaan ARP dan balas ARP. Protokol ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang satu, menyediakan alamat IPv4 ke alamat MAC. Terus yang kedua, mempertahankan tabel pemetaannya. Ya. Ini presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, tadi itu udah banyak. Ada yang salah ya? Maaf. Udah bagian aku. Baiknya ke masing materi yang tadi, presentasinya akan dilanjutkan saya sendiri. Nah, udah ada. Udah ada? Udah ada. Udah? Udah. Perkenalkan, nama saya Zida. Di sini saya akan presentasi mengenai resume chapter 5, hanya Ethernet. Tadi sudah dijelaskan yang Ethernet protokol, maka akan lanjut ke materi yang selanjutnya, protokol atau ARP. Resolution Protocol. Tujuan dari ARP adalah benar harus menggunakan alamat MAC dan IP-nya di bidang sumber dan harus memberikan alamat MAC dan alamat IP untuk tujuan. Lalu ARP bergantung pada jenis pesan siaran Ethernet dan pesan unicast Ethernet tertentu yang disebut permintaan ARP dan balasan ARP. Lalu fungsi ARP adalah menyelesaikan alamat IPv4 ke alamat MAC dan mempertahankan tabel pemetaan. Lalu untuk menampilkan ARP di router Cisco bisa menggunakan atau IP ARP seperti di gambar ini. Dan pada Windows 7, perintah ARP bisa digunakan dengan perintah ARP strip A seperti yang di sini. Lalu dia timbul masalah, contohnya overhead di media, sebabnya layanan jaringan pada saat sama. Lalu solusinya perangkat yang pencarian ARP awal dan mempelajari alamat MAC diperlukan. Lalu juga ada masalah dalam keamanan, sebabnya karena ARP spoofing. Jadi ARP spoofing atau ARP positioning adalah teknik digunakan untuk menyuntikkan asosiasi alamat MAC yang salah ke dalam jaringan dengan mengeluarkan permintaan ARP palsu. Nah, cara mengatasinya adalah mengonfigurasi asosiasi ARP statis secara manual. Lalu ini ke bab materi yang ketiga tentang switching. Layer 2 switch melakukan pengalihan dan pemfilteran hanya berdasarkan alamat MAC OSI. MAC OSI data link layer atau di layer 2. Switch layer 2 membangun tabel alamat MAC yang digunakannya untuk membuat percabangan penerusan. Switch layer 2
gantung pada router untuk meneruskan antara subnetwork IP independen. Lalu cara kerja dari switching tersebut adalah langkah 1, switch menerima frame siaran dari PC1 ke port 1. Langkah 2, switch memasukkan alamat MAC sumber dan port sumber yang menerima frame ke dalam tabel alamat. Lalu langkah ketiga, karena alamat tujuan adalah sebuah broadcast, switch membanjiri frame ke semua port kecuali port menerima frame tersebut. Lalu langkah keempat, perangkat tujuan membalas siaran frame unitas yang alamatkan ke PC1. Langkah 5, switch memasukkan alamat MAC sumber PC2 nomor port dari port switch yang menerima frame ke dalam tabel alamat. Alamat tujuan frame dan port yang terkait dapat ditemukan di tabel alamat MAC. Lalu langkah ke-6, langkah terakhir, switch sekarang dapat menuliskan frame antara rangka sumber dan tujuan tanding karena memiliki entry di tabel alamat yang mengidentifikasi port terkait. Lalu ada pengaturan duplex atau duplex settings. Ada dua macam pengaturan duplex, yaitu ada half duplex dan full duplex. Half duplex adalah komunikasi half duplex tergantung pada aliran data ke arah di mana pengiriman dan penerimaan data tidak dilakukan pada waktu yang sama. Kalau yang full duplex adalah aliran data bersifat dua arah, sehingga data dapat dikirim dan diterima pada waktu yang berbeda. Lalu selanjutnya ada metode penulisan untuk mengalihkan data. Jadi ada dua metode, yaitu store and forward switching dan cut switching. Yang store forward switching, ketika switch menerima bingkai, ia menyimpan data dalam buffer sampai frame lengkap telah diterima. Selama proses penyimpanan, switch menganalisis bingkai untuk informasi tentang tujuannya. Dalam proses ini, switch juga melakukan pemeriksaan kesalahan menggunakan yang trailing redundancy check atau CRC dari bingkai Ethernet. Yang cut through switching yaitu menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Jika CRC valid, switch mencari alamat tujuan yang menentukan antarmuka keluar. Frame tersebut kemudian diteruskan ke port yang benar. Lalu ada buffering memory. Dua jenis buffering memory adalah memori berbasis port dan memori yang bersama. Yang memori berbasis port, frame disimpan dalam antrian yang ditautkan ke port masuk ke port tertentu. Lalu yang port bersama menyimpan semua frame buffer memori umum yang digunakan oleh semua port pada switch. Lalu ada faktor untuk yaitu switch konfigurasi tetap dan modular. Yang switch konfigurasi tetap tidak dapat menambahkan fitur atau opsi ke switch selain yang awalnya disertakan dengan switch. Yang switch modular biasanya dilengkapi dengan sasis dengan ukuran berbeda yang memungkinkan pemasangan nomor berbeda dari kartu jalur modular. Lalu ada dua komponen utama operasi CF, yaitu forwarding information B atau B dan tabel kedekatan. B informasi yang sebelumnya disimpan di cache view root. Sebaliknya disimpan dalam beberapa struktur untuk pengalihan CF. Lalu ada tabel kedekatan yang mempertahankan alamat hop berikutnya layer 2 untuk semua entry FIB. Lalu kita pindah ke layer 3. Ada SPI router port dan layer 3 Ether channel. Yang SPI atau switch virtual interface adalah antarmuka logis pada switch yang terkait dengan jaringan area lokal virtual atau VLAN. Lalu router port yaitu fisik pada switch layer 3 yang dikonfigurasi untuk bertak sebagai port router. Lalu layer 3 Ether channel interface logis pada perangkat Cisco yang terkait dengan bundle port yang dirutekan. Lalu ada port
dirutekan port switch. Jadi port switch dapat dikonfigurasi menjadi yang dirutekan di layer 3 dan berperilaku seperti interface terbiasanya. Port-port yang dapat dirutekan itu yang tidak dengan VLAN tertentu dapat dikonfigurasi dengan protokol perutean layer 3 dan apakah hanya layer 3 dan mendukung protokol layer 2. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materinya, apakah ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya lebih dulu? Azima izin bertanya. Boleh. Sebelumnya tadi teh half duplex itu teh komunikasi kan? Contoh komunikasi. Komunikasi itu teh. Jenis apa pengaturan duplexnya gitu? Itu teh ada contoh komunikasinya nggak kayak gimana gitu dalam bentuk itu? Contoh komunikasi half duplex gitu. Ya. Oke, ditampung dulu ya. Ya. Ada yang mau nanya lagi, satu pertanyaan lagi? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Oke, bentar ya. Mau jawab pertanyaannya Citra. Ini apa sih pengertian lengkapnya dari sana ya? Komunikasi half duplex bergantung pada aliran data searah di mana pengiriman dan penerimaan data tidak dilakukan pada waktu yang sama. Jadi misalnya ada komputer yang mengirim data tapi kayak komunikasi asinkron kan waktunya tidak sama. Nah, itu bisa dijadiin contoh sebagai komunikasi yang half duplex. Terus komunikasi half duplex mengimplementasikan CSMA atau CD untuk membantu mengulangi tabrakan data dan mendeteksinya saat hal itu benar-benar terjadi. Koneksi half duplex biasanya terlihat di perangkat keras yang lebih lama seperti hub. Lalu, node dapat beroperasi dalam mode half duplex jika kartu NIC tidak dapat dikonfigurasi untuk operasi full duplex. Jadi, half duplex itu kayak komunikasi sinkron gitu. Komunikasi datanya asinkron kan kalau misalnya kita mengirim mau ngobrol misalnya di WA kan terkadang penerimanya itu tidak membalas dalam waktu yang sama gitu. Dapat dimengerti? Oh iya. Dah. Terima kasih Azima. Oke. Berarti kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yang chapter 6. Ya, mangga Citra dipresentasikan. Udah ada belum? Belum. Udah. Udah ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Citra Zahra dari absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 6 yaitu network layer. Nah, kita mulai dari perkenalannya dulu. Jadi, aplikasi dan layanan jaringan di satu perangkat ujung dapat berkomunikasi dengan aplikasi dan layanan yang berjalan di perangkat akhir lainnya. Protokol lapisan jaringan model OSI menentukan pengalamatan dan proses yang memungkinkan data lapisan pengangkutan untuk dikemas dan diangkut. Enkapsulasi lapisan jaringan memungkinkan data untuk diterima. Selanjutnya ada the network layer. Jadi,
The network layer atau lapisan OSI3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir bertukar data di seluruh jaringan. Untuk mencapai pengangkutan ujung ke ujung, lapisan network menggunakan 4 proses dasar. Yang pertama ada mengalamatkan perangkat akhir. Jadi perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi pada jaringan. Yang kedua ada proses enkapsulasi. Jadi, lapisan jaringan mengenkapsulasi unit data protokol atau PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP, seperti alamat IP dari host sumber pengirim dan tujuan atau penerima. Yang ketiga ada proses routing. Jadi, lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket tersebut harus diproses oleh router. Nah, peran router adalah memilih jalur untuk dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai perutean. Setiap rute yang diambil paket untuk mencapai host tujuan disebut sebagai hop. Selanjutnya yang terakhir ada proses deenkapsulasi. Jadi, proses deenkapsulasi itu merupakan proses menghilangkan header dari lapisan bawah. Jadi, ketika paket tiba di lapisan jaringan dari host tujuan, host memeriksa header IP dari paket tersebut. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP akan dihapus dari paket. Setelah itu, PDU lapisan 4 yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai di lapisan transport. Selanjutnya ada protokol di network layer. Jadi pada network layer ini tuh ada 2 protokol yang diterapkan. Yang pertama itu ada protokol internet versi 4 atau IP versi 4, sama ada protokol internet versi 6 atau IP versi 6. Selanjutnya ada karakteristik IP. Yang pertama itu tanpa koneksi. Jadi maksudnya itu tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Maksudnya itu artinya ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat sebelum data dikirim. IP tidak memiliki koneksi oleh karena itu tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi end-to-end sebelum paket data dikirim. Selanjutnya ada best effort delivery atau unreliable. Maksudnya itu pengirim paket tidak dijamin. Jadi maksudnya itu IP tidak memiliki kemampuan khusus untuk mengelola dan memulihkan paket yang bermasalah pada saat proses pengiriman. Jika paket rusak atau hilang membuat masalah untuk aplikasi yang menggunakan data tersebut, maka layanan lapisan atas yang menyelesaikannya sehingga memungkinkan IP untuk berfungsi sangat efisien. Ada media independen. Jadi, maksudnya itu operasi tidak tergantung pada media yang membawa data. Jadi media apapun juga tidak terpengaruh gitu operasinya mah. Udah. Selanjutnya ada encapsulating IP. IP atau paket segmen lapisan transport dengan menambahkan header IP. Header ini digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Header IP tetap di tempatnya sejak paket meninggalkan lapisan jaringan dari host sumber sampai paket tersebut tiba di lapisan jaringan dari host tujuan. Proses mengenkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan pada lapisan yang berbeda untuk berkembang dan berskala tanpa mempengaruhi lapisan lain. Di bawah segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IP versi 4 atau IP versi 6 atau oleh protokol yang baru yang mungkin dikembangkan di masa mendatang. Terus di sini ada IP versi 4 paket header. Di sini tuh ada beberapa bidangnya. Header paket IP versi 4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket tersebut.
bidang-bidang ini berisi bilangan diperiksa oleh layer 3. Jadi bidang-bidang yang berisi informasi penting itu ada version, terus ada di DS. Di DS itu dibagi lagi jadi CP sama ECN. Terus ada time to live, terus ada protokol, terus ada search IP address sama destination address. Terus selanjutnya kolom atau bidang yang tersisa digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket atau untuk menyusun ulang paket yang terfragmentasi. Nah, ini kalau bidang-bidang yang tersisanya itu ada internet header length, identification, total length, flags sama itulah, sama ada fragment offset sama header checksum. Terus keterbatasan IP versi 4. Selama bertahun-tahun, versi 4 telah diperbarui untuk menjawab tantangan baru. Namun, meski dengan perubahan, IP versi 4 masih memiliki 3 masalah utama. Yang pertama itu ada penipisan alamat IP. Jadi, IP versi 4 memiliki sejumlah alamat IP versi 4 publik yang unik, yang tersedia. Meskipun ada sekitar 4 miliar alamat IP versi 4, semakin banyak perangkat IP enabled yang baru selalu terhubung, dan potensi pertumbuhan daerah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Selanjutnya yang kedua ada masalah ekspansi tabel routing internet. Jadi tabel routing ini digunakan oleh router untuk membuat penentuan jalur terbaik. Karena jumlah server yang terhubung ke internet meningkat, demikian juga jumlah rute jaringan. Rute IP versi 4 ini menghabiskan banyak sumber daya memori dan prosesor di router internet. Yang ketiga, masalah kurangnya konektivitas end-to-end. Network Address Translation atau NAT adalah teknologi yang umumnya diterapkan dalam jaringan IP versi 4. NAT menyediakan cara bagi beberapa perangkat untuk berbagi alamat IP versi 4 publik tunggal. Namun, karena alamat versi 4 publik dibagi, alamat versi 4 dan host jaringan internal tersembunyi, ini bisa menjadi masalah bagi teknologi yang membutuhkan konektivitas end-to-end. Selanjutnya ada IP versi 6. Jadi, pada awal 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF mulai khawatir dengan isu-isu dengan IP versi 4 dan mulai mencari penggantinya. Nah, kegiatan ini itu berujung pada pengembangan IP versi 6. IP versi 6 itu mengatasi keterbatasan IP versi 4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang sesuai dengan tuntutan jaringan terkini dan yang diperkirakan. Nah, perbaikan yang disediakan oleh IP versi 6 itu yang pertama ada ruang alamat yang meningkat, penanganan paket yang lebih baik, sama menghilangkan kebutuhan akan NAT. Selanjutnya ada encapsulating IP versi 6. Salah satu peningkatan IP versi 6 dibanding IP versi 4 adalah headernya yang lebih disederhanakan. Header IP versi 4 terdiri dari 20 oktet hingga 60 byte jika kolom opsi digunakan, dan 12 kolom header dasar, tidak termasuk kolom option dan kolom padding. Header IP versi 6 terdiri dari 40 oktet. Sebagian besar karena panjang alamat IP versi 6, sumber dan tujuan, dan 8 bidang tajuk, 3 header dasar IP versi 4, dan 5 header tambahan. Karena header IP versi 6 telah lebih sederhana, sehingga ada beberapa keunggulannya. Yang pertama itu ada efisiensi perututan yang lebih baik untuk kinerja dan stabilitas laju penerusan. Yang kedua itu tidak ada persyaratan untuk memproses checksum. Ketiga, mekanisme header ekstensi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Yang keempat, flow label field untuk pemrosesan peraliran tanpa perlu membuka paket bagian dalam pengangkutan untuk mengidentifikasi berbagai aliran lalu lintas. Nah, ini gambar bidang-bidang IP versi 6.
bidang headernya. Tuh, bidangnya itu lebih sedikit gitu, lebih sederhana dibandingkan IP versi 4. Terus selanjutnya ada IP versi 6 paket header. Paket-paketnya itu yang pertama ada version, ada traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, search IP address, sama destination IP address. Selanjutnya ada hard disk decision. Lain dari saat mengirim paket ke yang pertama ada itself. Terus ada localhost. Ini adalah host di jaringan yang sama dengan host mengirim. Host berbagi alamat jaringan yang sama. Terus ada remote host. Ini adalah host di jaringan jarak jauh. Host tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Ketika suatu perangkat sumber mengirimkan paket ke perangkat tujuan yang jauh, maka diperlukan bantuan router dan peruteran. Routing adalah proses mengidentifikasi jalur terbaik ke satuan tujuan. Router yang terhubung ke segmen jaringan lokal disebut sebagai default gateway. Selanjutnya ada gateway default atau default gateway. Ini itu adalah perangkat yang merutekan lalu lintas dari jaringan lokal ke perangkat di jaringan jarak jauh. Gateway default biasanya sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Jika host mengirimkan paket ke perangkat di jaringan IP yang berbeda, maka host harus meneruskan paket melalui perangkat perantara di gateway default. Ini karena perangkat host tidak memelihara informasi peruteran di luar jaringan lokal untuk mencapai tujuan jarak jauh. Gateway default yang paling sering merupakan router. Memelihara tabel routing. Tabel routing adalah file data dalam RAM yang digunakan untuk menyimpan informasi rute tentang jaringan yang terhubung langsung, serta entry jaringan jarak jauh yang telah dipelajari perangkat. Router menggunakan informasi di tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada IP versi 4 host routing tabel. Pada host Windows, perintah print atau nestat strip R rute dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama, keluarnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tapi cukup mudah dimengerti. Memasukkan perintah nestat strip R atau perintah cetak rute setara menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP/IP saat ini, yaitu ada daftar antarmuka, tabel rute IP versi 4, sama tabel rute IP versi 6. Nih, gambar tersebut menampilkan bagian tabel rute IP versi 4 dari output. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan ke Dwi Asmo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam saya Dwi warahmatullahi Asmurbangun wabarakatuh. akan melanjutkan chapter 6 yang tadi dijelaskan oleh Citra, yaitu routers. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tabel perutean adalah file data dalam RAM yang digunakan untuk menyimpan informasi rute tentang jaringan yang terhubung langsung, serta entry jaringan jarak jauh yang telah dipelajari perangkat. Terlepas dari perbedaan spesifikasinya, pada dasarnya router sendiri adalah sebuah komputer, di mana router sendiri harus memiliki operating system atau OS, Central Processing Units atau CPU, Random Access Memory atau RAM, Read-Only Memory atau ROM, Flash, Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM. Lalu selanjutnya adalah configuring router.
Koneksi pada router Cisco dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama ada manajemen ports. Ini adalah konsol dan port tambahan yang digunakan untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah router. Port management tidak digunakan untuk penerusan paket. Lalu yang kedua ada in-band router interface. Ini adalah interface LAN dan WAN yang digunakan dengan pengalamatan IP untuk membawa lalu lintas pengguna. Ada beberapa cara untuk mengakses lingkungan CLI atau Command Line Interface di router Cisco. Metode yang paling umum adalah dengan konsol, yaitu menggunakan serial kecepatan rendah atau koneksi USB untuk menyediakan koneksi langsung akses manajemen out of band ke perangkat Cisco, Telnet atau SSH. Dua metode untuk mengakses sesi CLI dari jarak jauh melalui interface jaringan yang aktif. Lalu yang terakhir ada aux port, digunakan untuk manajemen jarak jauh dari router menggunakan saluran telepon, dial-up, dan modem. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi materi chapter 6. Ada yang mau bertanya? Ya udah, saya mau bertanya ya. Boleh. Najima bertanya. Ya. Oh, itu. Kan tadi tuh ada yang default gateway ya. Nah, aku tuh masih suka bingung kalau misalnya default gateway itu dari server atau dari router atau emang server teh apa ya, sama gitu default gateway-nya. Itu teh dari routernya atau dari servernya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ditampung dulu kan boleh? Iya, ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada lagi. Asmara sama Citra udah ada jawabannya? Belum lagi nyari. Tunggu belum. Oh, ini ada. Sok. Oh, ini ada. Boleh dari internet kan? Oh, ini ada dari salah satu sumber dari internet, dari utekno.com. Jadi, default atau internet gateway adalah alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP. Jadi, si default gateway itu dari server. Itu aja nih. Oke. Udah terjawab ya? Iya. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada kan? Berarti lanjut aja ya ke materi yang selanjutnya. Untuk materi ke-7, chapter 7. Mangga disiapkan dulu Elsa untuk dipresentasikan. Udah ada belum? Udah. Gimana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari chapter 7 Transport Layer.
Yang pertama ada transport layer. Lapisan transport menyiapkan data untuk transmisi melalui jaringan. Komputer sumber berkomunikasi dengan komputer penerima untuk memutuskan cara memecah data menjadi beberapa segmen. Cara memastikan tidak ada segmen yang hilang dan cara memverifikasi semua segmen yang tiba. Ketika memikirkan tentang lapisan pengangkutan, pikirkan tentang departemen pengiriman yang menyiapkan satu pesanan dari beberapa paket untuk pengiriman. Terus ada 7.1 Transport Layer Protocols. Lapisan transport bertanggung jawab untuk membuat sesi komunikasi sementara antara dua aplikasi dan mengirimkan data di antara keduanya. Aplikasi menghasilkan data yang dikirim dari aplikasi pada host sumber ke aplikasi pada host tujuan. Tanpa memperhatikan jenis host tujuan, jenis media yang harus dilalui data, jalur yang diambil oleh data, kemacetan pada tautan, atau ukuran jaringan. Lapisan transport adalah penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Terus ada role of the transport layer. Yang pertama adalah melacak percakapan individual. Pada lapisan transport, setiap kumpulan data tertentu yang mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai percakapan. Sebuah host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan. Terus kedua ada segmentasi data dan pemasangan kembali segmen. Data harus disiapkan untuk dikirim melalui media dalam bentuk yang dapat diatur. Ketiga ada mengidentifikasi aplikasi. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan di setiap host di jaringan. Untuk melewatkan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Terus ada transport layer reliability. Lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transportasi yang berbeda pula. IP hanya berkaitan dengan struktur pengalamatan dan perutan paket. IP tidak menentukan bagaimana pengiriman atau pengangkutan paket berlangsung. Protokol transport menentukan cara mentransfer pesan antar host. TCP/IP menyediakan dua protokol lapisan transport, Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Terus ada TCP. TCP dianggap sebagai protokol transport yang handal, yang berarti bahwa TCP menyertakan proses untuk memastikan pengiriman yang handal antar aplikasi melalui penggunaan pengiriman yang diakui. Transport TCP dapat dianalogikan sebagai pengiriman paket yang dilacak sumber ke tujuan. Jika pesanan FedEx dipecah menjadi beberapa pengiriman, pelanggan dapat memeriksa secara online untuk melihat pesanan pengiriman tersebut. Dengan TCP, 3 operasi dasar keandalan adalah melacak segmen data yang ditransmisikan, mengakui data yang diterima, mengirim ulang data yang tidak diakui. Terus ada UDP. UDP hanya menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan segmen data antara aplikasi yang sesuai dengan sedikit biaya tambahan dan pemeriksaan data. UDP dikenal sebagai protokol pengiriman upaya terbaik. Dalam konteks jaringan, pengiriman upaya terbaik disebut tidak dapat diandalkan karena tidak ada pengakuan bahwa data telah diterima di tempat tujuan. Dengan UDP, tidak ada proses lapisan transport yang memberi tahu pengirim jika pengirim berhasil terjadi. Terus ada the right transport layer protocol of the right application. TCP dan UDP adalah protokol transport yang bergantung pada persyaratan aplikasi, salah satu atau terkadang keduanya. Protokol transport ini dapat digunakan pengembang aplikasi harus memilih jenis protokol transport yang sesuai berdasarkan kebutuhan aplikasi. Untuk beberapa aplikasi, segmen harus tiba dalam urutan yang sangat spesifik agar berhasil diproses dengan aplikasi lain. Semua data harus diterima sepenuhnya sebelum semua itu dianggap berguna. Terus ada introducing TCP dan UDP. TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Protokol berorientasi koneksi adalah protokol yang menegosiasikan dan menetapkan koneksi permanen atau sesi antara perangkat sumber dan tujuan sebelum meneruskan lalu lintas apapun. Pembentukan sesi mempersiapkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain.
Melalui pembentukan sesi, perangkat menegosiasikan jumlah lalu lintas yang dapat diteruskan pada waktu tertentu. Dan data komunikasi antara keduanya dapat dikelola dengan cermat. Sesi diakhiri hanya setelah semua komunikasi selesai. Terus ada introducing UDP, User Data Protokol. UDP dianggap sebagai protokol pengangkutan upaya terbaik. Dijelaskan dalam RFC 768, UDP adalah protokol pengangkutan ringan yang menawarkan segmentasi dan pemasangan ulang-ulang data yang sama seperti TCP, tetapi tanpa keandalan dan kontrol aliran TCP. UDP adalah protokol yang sangat sederhana yang biasanya dijelaskan dalam hal apa yang tidak dilakukannya dibandingkan dengan TCP. Terus ada TCP and UDP segmentation. TCP dan UDP menangani segmentasi secara berbeda. Setiap header segmen TCP berisi nomor urut yang memungkinkan fungsi lapisan transport pada host tujuan untuk memasang kembali segmen dalam urutan pengirimannya. Ini memastikan bahwa aplikasi tujuan memiliki data dalam bentuk yang sama persis dengan yang diinginkan pengirim. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Delta. Udah ada. Udah. Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan. Di sini nama saya Delta, melanjutkan presentasi yang tadi udah dibacain sama Elsa. TCP Connection Establishment dan Termination. The three-way handshake. 1. Menetap bahwa perangkat tujuan hadir pada jaringan. 2. Memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan bahwa klien memulai bermaksud untuk menggunakan instruksi. Yang ketiga ada menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membangun sebuah sesi komunikasi pada nomor port dalam koneksi TCP, klien tuan rumah menetapkan koneksi dengan server. 3 langkah dalam pembentukan koneksi TCP adalah: langkah pertama, klien memulai meminta sesi komunikasi klien server dengan server. Yang kedua, server mengakui sesi komunikasi klien server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Yang ketiga, klien memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Terus selanjutnya ada TCP Session Termination Analysis. Proses terminasi dapat dimulai oleh dua host yang memiliki sesi terbuka. Langkah pertama, ketika klien tidak memiliki lebih banyak data untuk mengirim di sungai, ia akan mengirim segmen dengan VIN set bendera. Langkah kedua, server mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan VIN untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Langkah ketiga, server mengirimkan VIN ke klien untuk mengakhiri server untuk sesi klien. Langkah keempat, klien merespon dengan ACK untuk mengakui VIN dari server. Yang selanjutnya ada komunikasi UDP, UDP Low Overhead versus Reliability. Protokol lapisan aplikasi kunci yang menggunakan UDP termasuk ada Routing Information Protocol atau RIP, ada Domain Name System atau DNS, Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, Simple Network Management Protocol SNMP, IP teleponi atau Voice over IP atau VoIP, game online. Terus yang terakhir ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Yang selanjutnya ada proses UDP server dan permintaan. Seperti aplikasi berbasis TCP, aplikasi server berbasis UDP ditugaskan nomor port terkenal atau terdaftar.
Ketika aplikasi ini atau proses yang berjalan pada server, mereka menerima data yang cocok dengan nomor port yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada proses klien UDP. Seperti TCP, komunikasi klien atau server diprakarsai oleh aplikasi klien yang meminta data server proses. Proses klien UDP secara acak memilih untuk port dan berbagai nomor port yang dinamis yang menggunakan ini sebagai port sumber untuk percakapan. Port tujuan biasanya terkenal atau terdaftar nomor port yang ditugaskan untuk proses server. Yang selanjutnya ada aplikasi yang menggunakan TCP. Berikut beberapa contoh aplikasi terkenal yang menggunakan TCP meliputi yang ke-1 ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang kedua ada File Transfer Protocol atau FTP. Yang ketiga ada Simple My Transfer Protocol atau SMTP. Dan yang terakhir ada Telnet. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi yang menggunakan UDP. Aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data, namun memerlukan sedikit atau tidak ada delay. Aplikasi dengan transaksi balasan, permintaan sederhana, dan komunikasi searah, mana keadaan tidak diperlukan atau dapat ditangani oleh aplikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi tersebut, apakah ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, kalau misalnya main game online, apakah pakai UDP atau TCP atau paket yang lain? Mungkin. Sebentar. Ada yang mau bertanya lagi? Udah nemu jawabannya? Bentar, lagi dicari. Ini nih udah ada. Sok. Ini dari Google ya, di ariekazblogspot.com. Jadi game online itu pakai protokol UDP gitu, karena masalah koneksi dan banyaknya jumlah pengguna yang membutuhkan pelayanan. Gitu. Oke. Sudah terjawab? Sudah. Sudah ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Untuk materi keseluruhan? Tidak ada. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Yang mau bisa ada yang mau memberikan kesimpulan? Tidak ada. Berarti ditutup saja ya. Tutup ya. Baik, mungkin sekian paparan materi atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.